Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hiwa Taskia dengan NPM 22411-090 dari manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketujuh, manajemen sumber daya manusia, yaitu penarikan sumber daya manusia atau penarikan SDM. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian dari penarikan SDM. Penarikan SDM merupakan suatu proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan utama pada produk lini dan juga penunjangan yang terjadi di lingkungan suatu organisasi ataupun perusahaan. Kemudian, suatu proses pencarian dan pemikatan para calon tenaga kerja atau pegawai yang mampu bekerja di dalam organisasi. Jadi intinya perekrutan ini ialah usaha untuk mencari dan menarik tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan yang telah dibuat oleh perusahaan. Kemudian di sini ada tujuan penarikan sumber daya manusia, yaitu ada 3. Yang pertama, tujuannya itu untuk memikat para pelamar yang melamar kesempatan kerja. Yang kedua, mempengaruhi pelamar menerima tawaran bekerja yang mereka terima. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana pertukaran informasi. Kemudian ada alasan penarikan sumber daya manusia, itu ada 7. Yang pertama, yaitu berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan ekspansi kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima, adanya pekerjaan yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, sebagai tindakan hukuman para karyawan. Yang keenam, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun atau usia tua. Yang ketujuh, adanya pekerja yang meninggal dunia. Kemudian di sini ada proses perekrutan karyawan yang baik, yaitu yang ada 4. Yang pertama itu menentukan dasar perekrutan atau penentuan dasar perekrutan. Yang kedua ada penentuan sumber-sumber perekrutan. Yang ketiga ada metode perekrutan. Yang keempat ada kendala-kendala perekrutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari proses perekrutan tadi. Yang pertama ada penentuan dasar perekrutan. Nah, dasar perekrutan calon karyawan harus terlebih dahulu ditetapkan agar para pelamar yang memasukkan lamaran sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dijabatnya. Nah, kemudian dasar perekrutan harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menjabat jabatan tersebut. Nah, job specification harus diuraikan secara terinci dan juga jelas agar para pelamar dapat mengetahui kualifikasi ditentukan oleh lowongan pekerjaan tersebut. Kemudian ada penentuan sumber-sumber perekrutan. Nah, sumber-sumber perekrutan ini ada 2, yaitu internal dan juga eksternal. Nah, sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutuskan atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan yang dibuka atau jabatan itu. Kemudian yang kedua ada sumber eksternal. Nah, sumber eksternal ini adalah karyawan yang akan mengisi jabatan yang dilakukan dari hasil dari perekrutan sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan tersebut. Contohnya itu ada yang ada kantor penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, referensi karyawan atau rekanan, serikat-serikat buruh,
pencaklokan dari perusahaan lain, nepotisme dan leasing, pasar tenaga kerja dengan memasang iklan pada media massa, kemudian sumber-sumber lainnya. Nah, hal-hal yang tadi saya sebutkan itu adalah sumber eksternal. Nah, maksudnya tuh kita tuh bisa dapat tenaga kerja dari yang saya sebutkan tadi, misalnya kantor penempatan tenaga kerja. Nah, itu. Nah, perusahaan tuh bisa dapat calon karyawannya itu dari kantor penempatan kerja atau dari yang lain-lainnya. Nah, kemudian kebaikan sumber internal tuh atau kelebihannya tuh ada beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama, untuk meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan karena ada kesempatan promosi. Kemudian perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar terhadap perusahaannya. Yang ketiga yaitu biaya perekrutan relatif kecil karena tidak perlu memasang iklan. Karena kan internal tadi itu diambil dari karyawan-karyawan yang udah ada yang mempunyai spesifikasi yang bagus, jadi nggak perlu tuh masang iklan. Jadi cuman kayak bilang aja ke karyawan lain dan bisa kita rekrut gitu. Kemudian waktu perekrutan relatif singkat. Kenapa singkat? Karena dia dari perusahaan sendiri. Sedangkan kalau eksternal itu dia harus pakai iklan, terus wawancara segala macem, ada tes segala macem. Jadi waktunya sangat lama kalau misalnya eksternal ini. Kalau misalnya internal ini kan masih di dalam perusahaan, jadi relatif singkat karena udah tahu nih orangnya gimana gitu. Kemudian ada orientasi dan induksi tidak diperlukan lagi. Yang terakhir ada kestabilan karyawan semakin membaik. Tapi tadi ada kebaikan-kebaikannya, internal juga ada kelemahan-kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan ini ada 3, yaitu yang pertama, kewibawaan karyawan yang dipromosikan itu kurang. Jadi kurang berwibawa karena misalnya dari dia jabatannya dari bawah, kemudian direkrut menjadi jabatannya lebih tinggi. Nah, wibawanya itu kurang loh, kurang dibandingkan dengan orang-orang yang memang mau melamar sebagai misalnya jadi manajer. Nah, mereka tuh udah ada wibawanya sendiri atau mereka udah pernah tuh jadi manajer gitu. Terus yang kedua, kurang membuka kesempatan sistem kerja baru dalam perusahaan. Yang ketiga, bila tidak ada karyawan yang dapat memenuhi kualifikasi jabatan yang lowongan tersebut, maka kita merekrutnya dari sumber eksternal. Jadi misalnya di perusahaan itu tuh gak ada orang-orang yang memenuhi kualifikasi jabatan itu. Jadi mau gak mau yang internal ini gak bisa dipakai, mau gak mau harus pakai sumber eksternal ini. Kemudian ada kebaikan dan kelemahan sumber eksternal. Nah, kebaikan sumber eksternal tuh yang pertama tuh kewibawaan pejabat relatif baik. Kemudian kemungkinan membawa sistem baru kerja yang lebih baik ke perusahaan tersebut. Tapi ada kelemahan-kelemahan juga di sumber eksternal. Yang pertama itu prestasi karyawan lama cenderung turun karena tidak ada kesempatan untuk promosi. Kemudian ada biaya perekrutan besar karena iklan dan seleksi. Perekrutan besar itu karena misalnya masang iklan yang banyak, kemudian ada seleksi, wawancara segala macam, itu membutuhkan waktu yang lama juga dan biaya yang besar. Kemudian yang terakhir, waktu perekrutan relatif lama. Nah, itu yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau misalnya eksternal itu lama. Kenapa? Karena misalnya ada tes wawancara, kemudian ada tes segala macam kayak psikologi apa gimana gitu kan. Jadi relatif lebih lama dibandingkan dengan sumber internal tadi. Nah, kemudian ada metode perekrutan. Nah, metode perekrutan akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Metode perekrutan calon karyawan baru dibagi atas yang ada 2, metode tertutup dan metode terbuka. Nah, metode tertutup ini adalah di mana perekrutan itu hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Jadi nggak banyak yang tahu tentang perekrutan itu. Akibatnya lamaran yang masuk menjadi relatif sedikit karena hanya tahu dari mulut ke mulut saja, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik akan semakin sulit karena sedikitnya para pelamar. Kemudian ada metode terbuka.
Metode terbuka ini adalah di mana perekrutan itu diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa, baik cetakan maupun elektronik, agar tersebar luas ke masyarakat luas. Dengan metode terbuka ini diharapkan banyak pelamar atau lamaran yang akan masuk ke dalam perusahaan, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang qualified menjadi lebih baik. Nah, di sini ada kendala perekrutan. Kendala perekrutan yang pertama itu agar proses perekrutan berhasil, maka perusahaan perlu menyadari berbagai kendala yang bersumber dari organisasi, pelaksanaan rekrutan, dan lingkungan eksternal. Kendala-kendalanya yaitu kebijakan-kebijakan organisasi, kemudian kebijakan kompensasi dan kesejahteraan, kemudian ada kebijakan promosi. Nah, kemudian ada kebijakan status karyawan. Kebijakan status karyawan ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama kebijakan sumber tenaga kerja, yang kedua persyaratan jabatan, yang ketiga metode pelaksanaan perekrutan, yang keempat kondisi pasar tenaga kerja, yang kelima solidaritas perusahaan, yang keenam kondisi lingkungan eksternal. Kemudian ada kutipan, perekrutan termasuk fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Nah, kegiatan ini didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Baik, materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.